Nah, yang akan kita pelajari pada pertemuan ini adalah atmosfer. Nah, sebenarnya ada lapisan-lapisan lain di bumi ini. Nah, siapa yang menciptakan bumi dan segala lapisannya? Nah, tentu Allah Ta'ala ya. Nah, itu ada pada surat Al-Baqarah. Nah, dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu, dan dia berkehendak menciptakan langit, lalu dijadikannya 7 langit. Dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Dari sini kita tahu ya bahwa yang menciptakan segala sesuatu, baik itu buminya sendiri, nah, makhluk yang ada di bumi itu sendiri. Nah, semuanya siapa yang menciptakan? Al-Khaliq ya, Allah Ta'ala. Allah yang menghamparkan bumi supaya kita berpijak dengan nyaman, tidur dengan nyaman. Nah, kemudian menciptakan langit sebagai atapnya. Nah, bagaimana kalau tidak ada langit? Apa yang terjadi? Mungkin tidak akan ada kehidupan di bumi ini. Maka dari itu Allah ciptakan atap bagi kita, yaitu berupa langit. Nah, itu yang akan kita bahas pada pertemuan ini, yaitu atmosfer. Kemudian pada atmosfer ini terdapat atau tersusun dari beberapa lapisan. Nah, penyusun dari atmosfer juga terdapat beberapa bagian. Ada gas, yaitu oksigen yang kita hirup. Nah, ada karbon dioksida yang dibutuhkan oleh tumbuh-tumbuhan, dan lain sebagainya. Kemudian ada komponen hidrogen ya, atau cairan. Nah, cairan itu dari mana? Dari awan atau uap air. Nah, uap air atau air yang mengalami penguapan di bumi itu akan menjadi uap air. Ini juga sebagai penyusun ya, komponen yang ada di langit atau di atmosfer. Kemudian juga ada padatan. Apa yang dimaksud dengan padatan di sini? Nah, yang dimaksud dengan padatan di sini adalah debu-debu yang berterbangan di atmosfer. Baik, yang akan kita pelajari pada pertemuan ini adalah definisi atmosfer. Nah, kemudian bagian-bagian dari atmosfer. Kemudian kita akan membahasnya terkait bagian-bagian tersebut. Baik, yang dimaksud dengan atmosfer di sini adalah kalau dalam bahasa Yunani, nah kita dapat membaginya menjadi dua suku kata. Yang pertama adalah atmos. Nah, di sini yang dimaksud dengan atmos adalah uap air ataupun gas. Dan skyra yang berarti selimut. Nah, karena atmosfer ini yang menyelimuti bumi. Jadi Allah katakan apa? Allah ciptakan langit sebagai atapnya yang melindungi bumi. Nah, jadi atmosfer ini dapat diartikan sebagai lapisan gas yang menyelimuti suatu planet. Nah, termasuk juga bumi. Dari permukaan planet itu sampai jauh di luar angkasa dengan ketebalan kurang lebih 1000 km. Nah, dari permukaan bumi. Serta juga bermassa. Nah, di bumi atmosfer tersebut terdapat dari ketinggian 0 km dari permukaan tanah sampai dengan sekitar 560 km dari permukaan pada bumi.
Baik, pada atmosfer terdapat oksigen tadi disebutkan di awal ya. Nah, yang mana oksigen tersebut berasal dari mana? Berasal dari proses fotosintesis dari tumbuh-tumbuhan yang ada di bumi. Berasal dari proses fotosintesis dari tumbuh-tumbuhan yang ada di bumi. Nah, oksigen-oksigen tersebut akan membentuk ozon, O3 ya, O3. Ozon ini juga memiliki peran penting bagi keberlangsungan hidup organisme yang ada di bumi. Nah, tadi Allah katakan apa? Allah ciptakan langit sebagai atapnya. Nah, ini salah satu fungsi atap adalah sesuatu yang ada di bawahnya. Nah, ozon tersebut melindungi kita dari bahaya radiasi matahari atau sinar ultraviolet. Jadi Allah ciptakan manusia tidak hanya sekedar menciptakan, tetapi Allah menciptakan manusia bersamaan dengan atau diberi dengan fasilitas-fasilitasnya. Salah satunya adalah ozon. Ozon ini berfungsi untuk melindungi manusia dari sinar UV atau UVB ya. Kalau tidak ada ozon, kita tidak bisa membayangkan bagaimana kehidupan yang ada di bumi ya. Nah, paling tidak dampak terkecilnya adalah kita akan punah ya. Karena apa? Karena kita akan menderita berbagai macam penyakit. Nah, tidak-tidaknya adalah penyakit kanker kulit. Nah, maka kita patut bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita ya, salihaya. Baik. Kemudian kita lihat pada halaman 79. Silahkan dibuka modulnya ya. Nah, di halaman 79 itu ada lapisan-lapisan atmosfer. Nah, tadi sudah dibahas ya. Terdapat beberapa bagian atau lapisan pada atmosfer. Ada troposfer ya. Baik. Nah, troposfer itu dari ketinggian atau dari 0 km dari atas permukaan apa? Permukaan laut. Nah, karena bumi ini tidak mulus ya, ada gunung-gunungnya ya, bergelombang ya, ada lautannya. Nah, jadi 0 km itu dari mana Ustaz? Bukan dari gunung ya, bukan, tetapi dari permukaan laut. Dari permukaan laut. Baik. Nah, di buku sepertinya ada kesalahan di situ ya. Troposfer itu dari 0 permukaan, dari atas permukaan laut sampai 12 km. Kemudian ada lapisan stratosfer, itu dari 12 km sampai 50 km. Mesosfer dari 50 km sampai 85 km dari atas permukaan laut. Kemudian ada termosfer 85 km sampai 500 km. Dan yang terakhir ada eksosfer. Nah, di buku itu terjadi kesalahan ya. Kesalahan penulisan tanda ya.
seharusnya di atas 500 km. Nah, tetapi di buku ditulis di bawah 500 km. Nah, itu bisa diganti saja ya. Di halaman 79, nah di halaman 79, lapisan eksosfer itu di atas 500 km, bukan di bawah 500 km. Nah, kalau kita lihat dari gambar tersebut atau dari bagan tersebut, nah, maka manusia hidupnya di mana? Di mana hidupnya manusia? Arici, coba Arici. Nah, Arici gambar profilnya lagi itu ya, di lautan ya, Arici. Coba Arici, di mana manusia tinggal? Di lapisan yang mana? Ada, Arici? Atau sedang baik? Dan jika ingin ke hamam ya, maka silakan izin terlebih dahulu ya, saya. Kemudian Nusaibah Di lapisan stratosfer. di lapisan mana manusia tinggal? Stratosfer. Stratosfer atau troposfer? Di mana? Coba yang lain. Dila, di mana Dila? Dila tinggalnya di lapisan mana? Ada, Dila? Aduh, Ustaz. Baik, tinggal di lapisan mana Dila saat ini? Troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, atau eksosfer? Troposfer, Di mana? troposfer. Troposfer. Nah, kita saat ini berada di lapisan troposfer ya, Soliha ya. Nah, Fatma saat ini belajar di depan laptopnya misalnya. Nah, itu berada pada lapisan troposfer. Atau Ayesa saat ini belajar menggunakan smartphone-nya. Nah, itu berada pada lapisan troposfer ya, Soliha ya. Baik, lapisan troposfer itu ada pada ketinggian 0 sampai 12 km dari atas permukaan laut. Nah, itu artinya tempat tinggal kita ya. Artinya adalah tempat tinggal kita. Baik. Nah, ini. Nah, manusia pada lapisan troposfer masih memungkinkan untuk bernapas. Nah, karena memang kita tinggalnya di situ ya. Karena memang kita tinggalnya di lapisan troposfer. Sebagian besar aktivitas makhluk hidup di bumi, termasuk manusia, baik itu tidur, belajar, bermain, ya, beribadah, nah, semuanya dilakukan di lapisan troposfer. Sebagian besar bagian troposfer berbentuk uap air dan 75% terdiri dari gas-gas atmosfer. Nah, troposfer merupakan tempat berlangsungnya sistem di bumi seperti angin, hujan, salju, dan juga awan. Nah, itu ada pada lapisan troposfer. Awan-awan yang kita lihat, nah kalau Zafira saat ini
keluar dari rumah kemudian melihat adanya awan ya, nah itu masih berada pada lapisan troposfer. Nah, tadi disebutkan ya, komponen penyusun dari atmosfer ada gas, ada cairan ya, nah, kemudian ada padatan. Nah, salah satu cairannya adalah awan. Nah, karena awan ini terbentuk dari uap air. Awan-awan tersebut juga berada pada troposfer. Nah, jadi tempat kita bernafas saat ini ya, tempat kita bernafas saat ini adalah lapisan troposfer. Nah, kemudian oksigen yang kita hirup juga berada pada troposfer. Nah, apakah ada lapisan yang tidak ada oksigennya, Ustaz? Ada ya. Nah, maka jangan pergi ke lapisan tersebut. Namanya tropopause ya. Di situ tidak ada oksigen. Di sekitar ketinggian 12 km dari atas permukaan laut. Baik, sampai sini paham ya, Salihaya? Insya Allah paham, Ustaz. Allah paham, Ustaz. Insya Allah paham, Ustaz. Baik, kemudian kita lanjutkan. Stratosfer. Nah, lapisan ini bersuhu dingin. Kemudian ada ozon di sini. Ozon itu terbentuk dari kumpulan-kumpulan oksigen. Nah, kumpulan-kumpulan oksigen tersebut akan membentuk ozon. Lapisan stratosfer berfungsi sebagai pelindung dari gelombang radiasi ultraviolet yang sangat membahayakan jika terkena kulit manusia. Yang tadi disebutkan ya, sangat berbahaya sekali ultraviolet tersebut. Nah, maka Allah ciptakan lapisan stratosfer yang mana terdiri dari ozon. Nah, apa itu ozon? Nah, itu tadi ya, gabungan dari oksigen. Kumpulan dari oksigen sehingga menciptakan O3 atau gas ozon ya, kita menyebutnya ya. Nah, selain itu pada lapisan stratosfer biasanya sering kita gunakan untuk apa? Untuk melintasi ya bumi menggunakan pesawat. Nah, kenapa tidak di troposfer saja, Ustaz? Nah, itu sudah disebutkan. Karena pada lapisan troposfer terdapat lapisan berupa awan tadi ya. Bahkan bisa ada awan cumulonimbus di situ. Nah, maka dari itu pesawat-pesawat yang terbang dia akan mengudara pada ketinggian 10 sampai 50 km dari atas permukaan laut atau berada pada lapisan stratosfer. Nah, supaya penerbangannya itu berjalan lancar, tidak terganggu oleh cuaca ya. Nah, mungkin sesekali ya melintasi troposfer ya. Bahkan ketika landing ya atau ketika terbang ya. Nah, awalannya tentu akan melewati troposfer. Nah, tetapi ketika sampai pada stratosfer ini lebih stabil ya pesawatnya ya. Baik, kemudian mesosfer.
lapisan mesosfer ini ada pada ketinggian 50 km sampai dengan 85 km di atas permukaan laut. Ini adalah lapisan ketiga dari atmosfer. Nah, kalau kita lihat meteor yang jatuh itu seolah-olah menghilang. Padahal apa? Padahal dia hancur pada lapisan mesosfer. Hancur tidak tersisa. Menjadi debu. Kenapa bisa seperti itu? Nah, karena pada lapisan mesosfer ini suhunya sangat dingin banget ya. Suhunya bisa mencapai minus 120 derajat Celcius. Suhunya bisa mencapai minus 120 derajat Celcius. Coba Ustaz tanya Sakinah. Ya, Ustaz. Sakinah pernah menggunakan gelas panas, kemudian Sakinah isi dengan es batu. Apa yang terjadi pada gelasnya? Pecah, Ustaz. Pecah. Nah, itu juga yang terjadi pada meteor. Mereka akan hancur sampai menjadi debu pada lapisan mesosfer ya. Nah, karena pada lapisan mesosfer ini sangat dingin. Nah, sampai minus 120 derajat Celcius. Nah, itu dingin banget. Baik. Sampai sini paham ya soal saya? Insya Allah paham, Ustaz. Kita lanjutkan. Nah, kemudian ada lapisan termosfer. Nah, termosfer ini adalah lapisan di mana terjadinya ionisasi. Nah, partikel-partikel sehingga akan memberikan efek pada perambatan atau pemantulan gelombang radio, baik itu gelombang radio dengan frekuensi yang rendah maupun tinggi. Nah, jadi termosfer ini merupakan tempat menyebarkan gelombang radio. Nah, baik itu televisi misalnya, kemudian radio, itu menggunakan termosfer untuk menyebarkan gelombangnya. Nah, karena di sana terdapat ionisasi ya, sehingga memudahkan perambatan dan juga pemantulan gelombang. Maka dari itu, perusahaan-perusahaan televisi ataupun juga radio, nah itu mengirimkan sinyal-sinyalnya ke lapisan termosfer. Nah, seperti halnya saat ini kita belajar ya, kita saat ini belajar ya. Nah, gelombang yang kita terima, kita ambil dari lapisan termosfer. Atau ketika kita menonton televisi, misalnya di rumah, itu juga sama ya. Gelombangnya itu kita terima melalui lapisan termosfer. Baik, pada lapisan termosfer ini juga terdapat aurora. Nah, aurora itu timbul akibat adanya ionisasi. Pada lapisan termosfer juga seringkali disebut dengan lapisan ionosfer. Seringkali juga disebut dengan lapisan ionosfer. Kenapa? Karena pada lapisan termosfer terdapat proses terjadinya ionisasi. Nah, pada lapisan termosfer ini cukup panas ya, cukup panas. Kemudian, dan yang paling panas adalah pada lapisan
eksosfer. Eksosfer adalah lapisan terakhir yang menyelimuti bumi dengan jarak di atas 500 km. Nah, pada lapisan ini terjadi berbagai interaksi antara gas yang ada di luar angkasa. Baik. Nah, pada lapisan tersebut, kalau kita lihat pada video-video atau film tentang penjelajahan luar angkasa, maka kita dapat melihat pesawat luar angkasa maupun satelit yang mengorbit pada eksosfer tidak dapat bergerak bebas. Karena apa? Karena pada lapisan tersebut, tekanan udaranya sangat rendah. Nah, sehingga menyebabkan sayap-sayap pesawatnya tersebut tidak akan berfungsi dengan baik. Nah, tekanan udaranya rendah, suhunya juga sangat tinggi. Nah, suhu paling tinggi itu terdapat pada eksosfer. Nah, ini ya tadi disebutkan proses terjadinya pembakaran pada asteroid yang masuk ke dalam bumi itu sudah dimulai pada lapisan eksosfer. Nah, atau kita menyebutnya dengan meteor ya, meteorit. Nah, meteor yang masuk ke bumi itu sudah langsung terbakar di eksosfer. Karena suhunya paling tinggi itu ada pada eksosfer. Di termosfer juga sama ya, masih tinggi di situ. Nah, barulah di mesosfer. Meteor hancur berkeping-keping ya, bahkan menjadi debu. Nah, karena memang sudah panas banget pada eksosfer, kemudian termosfer, masuk ke mesosfer yang sangat dingin sampai minus 1200 derajat Celcius. Nah, ini menyebabkan meteor akan hancur berkeping-keping atau habis menjadi debu. Nah, Ustaz, ada meteor yang ini yang bisa jatuh ke bumi. Baik. Nah, itu ya. Jadi tidak semua, ternyata ya, tidak semua asteroid yang masuk ke bumi itu hancur di lapisan mesosfer. Nah, bahkan bisa ada sebagian yang lolos sampai ke troposfer. Nah, karena memang mungkin volume dari benda tersebut sangat besar ya, sehingga tidak habis terbakar pada lapisan atmosfer kita. Karena saking besarnya tidak habis terbakar. Baik, sampai sini paham ya Solihaya? Fahimna insyaallah. Insyaallah. Insyaallah paham, Ustaz. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini suhu-suhu yang ada pada lapisan-lapisan yang ada di atmosfer. Nah, kita dapat melihatnya di sini ya. Ada suhu. Nah, ini yang di bawah. Ini adalah suhunya. Ada yang Celsius yang atas, Fahrenheit yang di bawah. Nah, pada lapisan troposfer itu suhunya berkisar dari berapa derajat Celcius?
dari minus 52 derajat Celcius hingga 17 derajat Celcius. Nah, itu kita dapat melihatnya di sini ya. Ini dari 17 derajat Celcius hingga minus 52 derajat Celcius. Nah, jadi semakin ke atas, nah, semakin tinggi pada troposfer, semakin tinggi dia jaraknya dari permukaan laut, nah, maka dia akan semakin dingin. Nah, ini kita dapat melihatnya ya. Semakin tinggi dari troposfer, dia akan semakin dingin. Nah, maka dari itu ketika kita berada pada pantai, nah kita dapat merasakan suhu yang panas. Nah, berbeda ketika kita berada di gunung, pegunungan ya. Nah, atau misalnya ke Bogor ya, ke daerah puncak misalnya. Nah, itu akan merasakan suhu yang dingin. Nah, kita dapat melihatnya pada gambar tersebut. Nah, ternyata pada lapisan troposfer, semakin tinggi dari permukaan laut, maka akan semakin dingin suhunya. Kemudian pada lapisan stratosfer, nah kebalikannya. Ternyata semakin tinggi dari permukaan laut, maka semakin berkurang suhunya. Kemudian pada lapisan mesosfer. Nah, tadi sudah disebutkan ya, pada lapisan mesosfer, ternyata semakin tinggi dari permukaan laut, maka semakin dingin. Nah, ini kita dapat melihatnya, semakin dingin. Bahkan sampai minus ini ya, minus berapa ini? Hampir minus 100 derajat Celcius di sini ya. Baik. Afwan ya. Nah, Ustadznya tadi sedikit salah ya. Bukan sedikit ya, banyak ya salahnya ya. Bukan minus 1200 derajat Celcius, tetapi minus 120 derajat Celcius pada lapisan mesosfer. Afwan tadi salah mengucapkannya. Baik. Pada lapisan mesosfer, semakin tinggi dari permukaan laut, maka akan semakin dingin. Nah, suhu paling dinginnya adalah sampai minus 120 derajat Celcius. Nah, kemudian pada lapisan termosfer, nah ini yang tadi disebut dengan lapisan ionosfer, nah, sehingga menyebabkan aurora. Ini akibat adanya apa? Adanya reaksi ionisasi. Nah, ini mengakibatkan terbentuknya aurora. Nah, ini indah ya, indah sekali ya, berwarna-warni ya. Baik. Nah, pada lapisan termosfer, semakin tinggi dari permukaan laut, maka dia akan semakin panas. Apalagi di eksosfer ya. Panas banget. Lapisan paling panas adalah lapisan eksosfer. Pada lapisan eksosfer, suhunya bisa mencapai 2200 derajat Celcius. 2200 derajat Celcius. Nah, maka dari benda langit yang masuk ke dalam bumi langsung terbakar pada eksosfer. Pada termosfer juga masih terbakar di sana ya. Nah, baru pada mesosfer dia akan dihancurkan karena suhunya sangat dingin, yaitu minus 120 derajat Celcius. Baik, sampai sini paham ya, Salihah ya? Insyaallah paham Ustaz. Alhamdulillah. Insyaallah paham Ustaz. Baik, ini lapisan ozon tadi sudah kita pelajari ya. Lapisan ozon ini terbentuk karena apa? Karena adanya oksigen yang ada di bumi. Karena adanya oksigen yang ada di bumi, maka dia akan membentuk lapisan ozon.
atau dilambangkan dengan O3 biasanya. Ini terdapat pada lapisan apa? Lapisan stratosfer. Nah, jadi lapisan ozon ini terdapat pada lapisan stratosfer. Fungsinya adalah apa? Untuk melindungi manusia dari sinar ultraviolet yang dipancarkan oleh matahari, atau kita menyebutnya dengan sinar UVB. Lantas apa yang menyebabkan ozon itu rusak? Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajarinya. Apa saja yang membuat lapisan ozon itu rusak? Pada kuartal sebelumnya kita sudah mempelajarinya. Apa yang membuat lapisan ozon rusak? Ica, coba sebutkan. Ica? Ada Ica? Nggak ingat lagi, Ustaz. Nggak ingat. Kuartal sebelumnya kita belajar yang merusak lapisan ozon. Ayesa, silakan Ayesa. Apa saja Ayesa? Karena pemanasan global. Karena pemanasan global, Mumtaz. Nah, itu Yang salah berlebihan. satu. Baik. Nah, itu yang menyebabkan lapisan ozon rusak atau gas rumah kaca. Yaitu apa? Karbon dioksida, ya, karbon monoksida, dan lain sebagainya. Asap kendaraannya, Ica misalnya. Atau asap pabriknya yang ada di dekat rumahnya Gadiza. Nah, itu semua ya yang merusak lapisan ozon. Nah, kemudian apa lagi? Kulkas misalnya, waktu di kuartal 3 kita sudah mempelajarinya. AC. Nah, jadi kalau menggunakan AC seperlunya saja ketika kita berada di dalam rumah, ya. Jangan dinyalakan 24 jam. Nah, selain merusak atau mencemari udara, juga apa? Juga itu merupakan pemborosan ya terhadap listrik yang ada di bumi atau yang ada di Indonesia, ya. Baik, alhamdulillah materinya sudah selesai. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan. Oh, ini merupakan lapisan ozon ya yang berlubang. Nah, kita dapat melihatnya ya pada 1988 tidak begitu besar lubangnya ya, kecil banget. Dari tahun ke tahun, sampai tahun 2000-an. Nah, ini lubang di lapisan ozon kita semakin besar. Nah, ini juga yang menyebabkan banyak penyakit kanker ya, kanker kulit dan lain sebagainya. Karena lapisan ozon kita sudah mulai berlubang. Siapa yang membuat lapisan ozon berlubang? Ya kita sendiri ya, itu merupakan ulah tangan manusia. Allah sudah mengatakannya. Kerusakan yang ada di darat maupun di lautan, nah itu diciptakan oleh siapa? Oleh ulah tangan manusia sendiri. Nah, termasuk kerusakan ozon yang ada di bumi. Itu juga terjadi karena apa? Karena ulah tangan manusia sendiri. Nah, supaya kita apa? Supaya kita tahu. Supaya kita kembali kepada jalan yang benar. Nah, kalau Allah tidak tampakkan dampak yang manusia perbuat, nah, mungkin manusia tidak akan pernah bertobat, ya. Nah, mungkin manusia tidak akan pernah melakukan perbaikan. Mungkin motor-motor sekarang masih berasap. Motor-motor sekarang mungkin masih boros bensin. Nah,
Allah ciptakan manusia dengan akal ya. Allah tampakkan dampaknya supaya manusia berpikir, oh ternyata dampaknya sedemikian rupa. Maka manusia mulai menciptakan kendaraan-kendaraan yang hemat bensin, yang tidak terlalu mencemari udara. Maka kita dapat melihat perbedaan kendaraan-kendaraan dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Dulu mungkin ngebul semua ya, motor-motor ya. Sekarang sudah tidak ya. Nah, bukan berarti sama sekali tidak mengeluarkan gas rumah kaca dari kendaraan kita, bukan ya, tetapi kita menguranginya. Baik, alhamdulillah materinya sudah selesai. Nah, jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan. Kalau tidak, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Baik, kita akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Barakallah.